Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukurnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa juga kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar kalimat thayyibah salam. Namun pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di bab ke-8, yaitu seputar Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif. Ya, kita sudah tidak asing dan kalian juga sering mendengar apa itu Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik atau sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kita membaca ini ketika waktu Jumat pagi, ya, ketika berkumpul, berkumpul, kemudian kita yasinan, tahlil, kemudian setelah itu kita biasa membaca sholawat serta Asmaul Husna. Adapun pada pagi hari ini kita akan fokus hanya dua, yaitu As-Salam dan Al-Latif. Ya, namun sebelumnya teman-teman telah mempelajari di semester pertama 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Ya, seperti itu. Adapun sebelum itu, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memiliki sifat As-Salam. Ya, As-Salam, yang artinya yaitu yang Maha Sejahtera. Mengapa dikatakan sejahtera? Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, setelah menciptakan kalian, setelah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah juga mensejahterakannya. Allah juga memberikannya makan. Namun dengan melalui perantara usaha. Ya, itu salah satu cara Allah untuk mensejahterakan makhluknya. Seperti itu. Nah, oleh karenanya, jika kita ingin mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu selain berusaha, kita juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini juga berkaitan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 23, kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengkaruniakan keamanan, maha memelihara, maha perkasa, kemudian maha kuasa, dan maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Jadi As-Salam ini merupakan salah satu dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna yang 99. Ya. Oleh karenanya hal ini di halaman selanjutnya, di halaman 74. Oleh karenanya hal ini tentu sebagai bukti ya bahwasanya adanya Asmaul Husna ini bukti bahwasanya Allah ini maha perkasa dan maha bijaksana. Seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman bahwasanya kita sebagai seorang muslim sudah sewajibnya, seharusnya untuk mengamalkan atau melakukan, berusaha untuk mempraktekkan atas Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat-sifat Allah dalam sehari-hari. Sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'awa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya, siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Rawahul Muslim. Tentu alhamdulillah, insyaallah kakak berhusnuzon kepada kalian bahwasanya kalian itu hafal Asmaul Husna yang 99, karena sering kita baca setelah tahlil, ya, setelah sholawat kemudian kita membaca Asmaul Husna. Tentu banyak keutamaan bagi seseorang yang menghafal Asmaul Husna ini. Salah satunya yaitu
akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi teman-teman yang belum hafal, mari berusaha keras untuk menghafalnya. Seperti itu. Ya, jadi bahwasanya Allah yang Maha Sejahtera ini tentu Allah yang Maha memberikan kesejahteraan kepada makhluknya, dan beliau atau Allah juga yang memberikan keselamatan kepada makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, tidak membeda-bedakan. Ya, jadi Allah mensejahterakan semuanya pada makhluknya. Ya, adapun yang kedua, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu seputar Al-Latif. Al-Latif artinya yaitu yang maha lembut. Maha lembut, ya. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelembutannya kepada seluruh makhluknya. Ya, Allah telah mengasihani setiap makhluknya tanpa dikurangi sedikit pun, tanpa mengecualikan atau tidak membeda-bedakan. Allah memberikan secara merata, ya, kasih sayangnya, kelembutannya kepada setiap makhluknya. Ya. Oleh karenanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 19, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya, artinya Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha kuat dan Maha perkasa. Ya, oleh karenanya karena Allah memiliki sifat Al-Latif atau yang maha lembut, maka kita sebagai makhluknya juga sudah seharusnya melakukan kelembutan kepada makhluk yang lainnya. Ya, baik sesama manusia ataupun kepada makhluk hidup yang lainnya, hewan, kucing, apapun itu, ya, kita lakukan kelembutan terhadap sesama makhluk. Seperti itu. Oleh karenanya tidak pantas ketika kita sebagai seorang makhluk melakukan perihal atau melakukan hal-hal yang kasar kepada makhluk yang lain. Ya, karena kenapa? Karena Allah maha lembut. Ya, maka kita sebagai makhluk yang diciptakan sudah seharusnya kita juga melakukan sifat yang Allah miliki, yaitu kelembutan kepada makhluk yang lainnya. Itu. Jadi, teman-teman, kelembutan Allah ini juga dapat kita lihat bahwasanya nanti setiap apa-apa yang kita kerjakan walaupun sebiji sawi yang kecil, maka semua itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, dan Allah juga yang maha lembut ini tidak membebani kita semua terhadap sesuatu yang tidak kita mampu. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan melebihi kemampuan dari seorang hamba tersebut. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi perlu difahami Asmaul Husna yang kita pelajari di semester 2 ini seputar As-Salam dan Al-Latif. Yang mana As-Salam artinya yang maha mensejahterakan, yang maha sejahtera, kemudian Al-Latif ini yang maha lembut. Oleh karenanya kedua Asmaul Husna ini yang dimiliki sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk yang diciptakan juga seharusnya memberikan kesejahteraan kepada makhluk yang lainnya dengan cara membantu fakir miskin, membantu teman yang kesusahan, dan lain sebagainya. Atau kita memiliki sifat Al-Latif yang Allah miliki, yaitu memberikan kelembutan kepada manusia yang lainnya. Contoh, ketika kalian mempunyai hewan, berikan kelembutan. Ya, kalian berikan makan dan lain sebagainya. Itu salah satu langkah atau sifat yang seharusnya dicontoh oleh manusia, sebagaimana sifat atau sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Salam yang maha sejahtera, dan Al-Latif yang maha memberi kelembutan atau yang maha lembut. Seperti itu. Jadi kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.